Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya kelihatannya sehat-sehat ya semuanya. Alhamdulillah, kita dalam pertemuan kali ini kita masih bisa bertemu secara tatap muka, masih dalam pelajaran atau mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang masih sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, untuk kelancaran dan keberkahan pembelajaran kita awali dengan yang namanya pembacaan doa terlebih dahulu dan nanti dilanjutkan dengan pembacaan surat pendek yaitu surat Al-Anas. Oke, untuk kedisiplinan dalam berdoa dipimpin oleh seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah pembacaan doa dan surat pendek ya dan soal surat pendek kita sudah laksanakan barusan. Masuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan terlebih dahulu mengecek hadirannya. Semuanya hadir? Hadir. Semuanya ya, alhamdulillah. Dari minggu kemarin kalian semua hadir dan sekarang juga lengkap hadir. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyiapkan terlebih dahulu dari fisik sekalian. Silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Rapikan bajunya, turunnya, dan tempat duduknya disesuaikan agar yang banyak kalian bisa belajar dengan nyaman. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dengan submaterinya yaitu tentang yang namanya runtuhnya dinasti Umayyah dan proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Nah, materi yang kita akan pelajari sekarang pun masih materi pokoknya yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Tetapi submaterinya adalah tentang silsilah dinasti Abbasiyah, namanya para khalifah besar dalam dinasti Abbasiyah. Ada pertanyaan, yaitu berapa jumlah khalifah di dinasti Abbasiyah? Pak, siapa yang bisa menjawab? Silahkan Bukis. 37 khalifah. Ya, benar sekali, 37 khalifah. Jadi dinasti Abbasiyah berdiri selama kurang lebih 500 tahun namanya. Itu terdapat yang namanya 37 khalifah. Sebelum mengawali pembelajaran kita, Bapak akan menampilkan terlebih dahulu yang namanya tujuan, indikator yang kita atau yang kalian harus capai dalam pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya masih yang namanya menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, kemudian indikatornya sudah berbeda ya dari materi kemarin, yaitu tentang kalian harus bisa menjelaskan silsilah dinasti Abbasiyah dan para khalifah besar dinasti Abbasiyah. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kita harus capai saat ini, kalian nanti setelah berdiskusi, menggali informasi sebanyak-banyaknya, nanti kalian akan bisa menjelaskan silsilah dinasti Abbasiyah dan para khalifah besar dalam dinasti Abbasiyah. Ya. Adapun penilaian yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran kali ini adalah seperti kemarin sebenarnya, tetapi ada perubahan sedikit. Yang pertama dari sisi aspek sosial dan aspek spiritual, Bapak akan masih menggunakan lembar pengamatan atau observasi. Kemudian dari sisi pengetahuan Bapak akan menggunakan dua, yaitu sisi yang namanya tes tertulis. Yang kedua adalah yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Materi tentang yang namanya silsilah dinasti Abbasiyah dan
para khalifah besar dinasti Abbasiyah, insya Allah Bapak masih akan menggunakan metode atau model pembelajaran discovery learning seperti kemarin, yaitu dengan yang namanya berdiskusi, terus lagi nanti kalian membaca teks, terus lagi menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian nanti ada sesi tanya jawab juga. Yaitu kalian yang pertama sekarang mengamati dan menelaah dan melihat bagaimana tayangan video yang akan Bapak perlihatkan kepada kalian. Saja. Yang pertama, poin yang pertama adalah silsilah dinasti Abbasiyah. Nah, silsilah dinasti Abbasiyah ini berhubungan juga dengan yang namanya penamaan daulah atau dinasti ini dengan. Alhamdulillah, barusan kalian sudah menonton yang namanya video pembelajaran tentang silsilah dinasti Abbasiyah dan yang namanya para khalifah besar dinasti Abbasiyah. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu dengan cara yang namanya diskusi. Bapak kemarin sudah membagi kelompok, tapi kelompoknya tentunya berbeda dari kelompok sebelumnya. Ya. Kelompok yang kemarin Bapak sudah bagi kepada kalian itu berbeda dari sebelumnya. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Silahkan kalian berdiskusi dan menggali informasi dari tayangan video yang tadi sudah Bapak tayangkan. Kalian sesudah berdiskusi, kalian harus membaca teks yang ada di buku yang namanya sudah ada di meja kalian masing-masing. Silakan untuk kalian berdiskusi. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Kembali lagi perhatiannya ke fokus ke depan kembali. Ya. Sebelum menginjak ke kegiatan selanjutnya, supaya kita yang namanya refresh atau penyegaran dalam pembelajaran kita kali ini. Untuk penyegaran kita kali ini yaitu dengan cara tepuk semangat. Semuanya sudah tahu tepuk semangat? Sudah. Coba kita yang namanya satu kali terlebih dahulu, yaitu tentang dengan tepuk semangat. Coba semuanya sama-sama tepuk semangat. Semangat, Nah, sekarang kita menginjak ke kegiatan selanjutnya yaitu presentasi. Yang mana presentasi ini oleh satu kelompoknya harus berbeda dari pertemuan sebelumnya, jangan yang itu saja. Siapa yang akan presentasi? Ya, silakan tulis. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Di tempat. Di kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya bisa menanggapi nanti dan memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan. Silakan. Jadi simpulannya adalah silsilah dinasti Abbasiyah secara singkatnya merupakan satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Ali yang merupakan putra dari Abbas bin Abdul Muthalib. Sedangkan Nabi Muhammad putra Abdullah bin Abbas. Tepuk tangan buat yang presentasi. Alhamdulillah, presentasi sudah dilaksanakan oleh kelompok Bilqis. Sekarang waktunya kita nanti memberikan pendapat atau boleh memberikan pertanyaan yang mana jawaban atau tanggapan dari kelompok yang bertanya atau menanggapi itu boleh dijawab, boleh ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Jadi bukan hanya oleh kelompok yang presentasi. Ya, boleh. Silakan yang akan menanggapi atau memberikan pertanyaan siapa? Ya, boleh. Silakan. Kenapa dinasti Abbasiyah dinamai dengan Abbasiyah? Kenapa? Dinasti Abbasiyah dinamai dengan Abbasiyah. Kenapa dinasti Abbasiyah dinamakan dengan nama dinasti Abbasiyah? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Boleh dari kelompok yang presentasi.
Para pendiri dan para khalifah dinasti Abbasiyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Iya, benar sekali. Kenapa dinamakan Abbasiyah? Karena para pendiri dan para khalifah dinasti Abbasiyah ini keturunan dari kakeknya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib itu kalau secara silsilah keturunan itu merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, yang namanya presentasi, terus tanya jawab, terus lagi yang namanya tadi menanggap, saling menanggapi antara kelompok sudah selesai dilaksanakan. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita harus menyimpulkan materinya bersama-sama. Sebelum menyimpulkan materinya bersama-sama, Bapak akan memberikan satu pertanyaan, yaitu bahwa silsilah dinasti Abbasiyah secara keturunan itu merupakan berasal dari keluarga Bani Hashim, ya. Jadi satu turunan dengan Nabi Muhammad SAW. Di manakah titik temu hubungan darah antara dinasti Abbasiyah dengan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang bisa jawab? Boleh nanya. Abdul Muthalib bin Yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi kakeknya Nabi Muhammad SAW itulah yang merupakan titik temu hubungan darah antara dinasti Abbasiyah dan Nabi Muhammad SAW. Kita yang namanya sama-sama menyimpulkan dari pembelajaran kali ini, khususnya materinya, yang pertama adalah bahwa dari silsilah dinasti Abbasiyah merupakan satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana keturunan dinasti Abbasiyah ini adalah dulunya adalah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Itulah sebulan materi atau refleksi yang kita sudah simpulkan barusan. Menginjak yang namanya kegiatan selanjutnya, yaitu penugasan, ya. Bapak sudah memberikan kepada kalian yang namanya lembar soal dan LKPD. Silahkan kalian buka. Oke, buka. Silahkan untuk kalian kerjakan dengan baik. Dikasih waktu hanya 5 menit. Sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, boleh kalian yang namanya mengumpulkannya tugas yang Bapak sudah berikan tadi. Ya, alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan pembelajaran kita kali ini. Tetapi Bapak ingatkan, di pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dengan pokok bahasan atau submaterinya, yaitu tentang Abu Ja'far al-Mansur, biografi Abu Ja'far al-Mansur dan kebijakan Abu Ja'far al-Mansur. Yang mana Abu Ja'far al-Mansur itu tadi kan sudah dibahas, yaitu termasuk salah satu khalifah besar dalam dinasti Abbasiyah. Ya, alhamdulillah, dari pertemuan yang pembelajaran kita kali ini, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan akhir kata dengan mengucap semuanya alhamdulillah. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai kita laksanakan. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Ya udah, sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.